WhatsApp ya 0811119011827 ya. Tadi beberapa perilaku mungkin bisa dirunut lagi, Bu Anggi. Perilaku masyarakat yang sebaiknya juga diperhatikan bahwa itu membahayakan, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri juga gitu ya, tapi juga orang-orang di sekitarnya ketika perilaku seperti tadi bakar sampah, kemudian pasang baliho ya, Ya, pasang baliho, antena, antena, neon box dan sebagainya. oh iya neon box gitu ya. Nah, pohon terutama tadi ya. Ya. Jadi pohon yang sudah sekiranya depan rumah dan memang bukan ininya ranahnya Anda sahabat-saudara warga begitu ya untuk memangkas pohon yang ada di pinggir jalan, karena itu kewenangan dari pemerintah daerah ya, biasanya dinas pertamanan atau apa begitu ya. Jadi sebaiknya laporkan saja dulu ke PLN ya kalau ini dikhawatirkan pohon ini mengganggu jaringan listrik atau ya sudah nempel begitu ya. Itu kalau sudah nempel hujan bahaya tuh Bu ya kalau kayak gitu ya. Ya, bisa menyebabkan padam. Bisa padam dan itu bisa luas juga bisa meluas ya. Oke. Ada kebiasaan lain yang juga cenderung di masyarakat terjadi, yaitu main layangan. Ya. Masih ada nggak sih sekarang? Ya walaupun sekarang saya nggak tahu udah masih musim layangan atau tidak. Biasanya bulan puasa layangan mah gitu ya. Liburan anak-anak biasanya. Nah, liburan anak-anak benar. Tapi masih ada laporan diterima terkait dengan gangguan listrik akibat layang-layang. Masih ada sih Pak. Masih ada. Apalagi terutama kan yang bikin padam itu jika layangannya pakai apa tuh Pak, kawat ya. Oh iya, si benangnya tuh deket layangannya pakai kawat supaya menang terus ya. gitu. Itu juga kalau misalnya tersangkut di jaringan listrik bisa menyebabkan padam. Tuh, padam terus yang pemain layangannya itu bisa jadi kesetrum itu ya. Karena biasanya itu ada jadi media juga tuh, aliran listriknya bisa ke situ ya. Apalagi kawat semua benangnya. Kawat semua. Repot, susah kalau benang kawat semua ya. Oke, gitu. Itu layangan. Jadi masih ada saja ya sebagian masyarakat yang begitu ya. Jadi yang mau bermain layangan ya sebaiknya jauh dari jaringan listrik ya, apalagi dekat sutet misalnya ya gitu. Itu kan biasanya bisa mengakibatkan ketika gangguan di saluran tegangan tinggi itu ya Bu ya. Itu berarti banyak wilayah yang akan terdampak ya. Kalau misalkan padam misalnya listriknya gitu. Jadi yang mau main layangan cari tempat yang aman, lapangan kayak ya di mana, di sawah lah kan, di mana gitunya. Supaya menghindari Nah, padam tadi ya Pak. Oke. Baik, ini ada pertanyaan sudah masuk juga nih Bu. Saya ingin share juga tips hemat listrik dong. Katanya ini dari Bu Ana Cileunyi. Tips hemat listrik dan apakah mematikan dispenser saat malam hari dan menyalakannya lagi di pagi hari membantu menghemat listrik. Nah, nanti jawab ya. Tapi saya harus putarkan dulu iklan dulu, break dulu ya. Sama-sama boleh tanya juga yang lain di SMS dan juga WhatsApp ya 08111191827. Yang pasti bersama Bu Anggi Agistia, PJ K3L ya Bu ya, dan KAM ULP Bandung Selatan. PJ K3L itu apa Bu singkatannya? Dari apa? Pejabat Keselamatan Kesehatan Tenaga Kesehatan dan Keamanan. Keamanan dan Keamanan. ULP, Unit Layanan Pelanggan Bandung Selatan ya. Dan ini kantornya beliau di Jalan Soekarno-Hatta masuknya ya. Soekarno-Hatta dekat perempatan Soekarno-Hatta Muhammad Toha ya. Masalah. Oke. Nah, sekali lagi Anda silakan. Satu lagi ada Ibu Anggraini Kartika Sari ya. Oke, silakan manajer WLP Bandung Selatan. Ini nanti mungkin Bu Anggraini juga bisa sampaikan juga ya menanggapi pertanyaan dari Bu Ana. Kami segera kembali sama-sama setelah yang berikut ini. 93,3 FM Sonora Bandung. Kita masih lanjut lagi obrolan bersama teman-teman dari PLN Bandung, dan yang pasti seputar waspada bahaya listrik dan juga tagihan. Nah, Anda boleh share juga di SMS dan juga WhatsApp ya 081119011827, dan di Instagram, di live Instagram juga kami live di @pln Bandung ya, betul ya. Nah, Anda bisa pergunakan juga mana yang memudahkan buat Anda melakukan interaksi ya. Mau tanya-tanya silakan, mau lewat kolom komentarnya di live Instagram @pln Bandung atau lewat SMS dan juga WhatsApp Sonora Bandung ya 081119011827. Silakan saja mana yang memudahkan. Oke, dan masih bersama Bu Anggi Agistia, pejabat KJL dan KAM ULP Bandung Selatan ya, dan juga Bu Anggraini Kartika Sari, manajer ULP Bandung Selatan ya. Silakan. Oke, tadi yang agak tertunda sedikit dari Bu Ane yang bertanya tentang tips hemat listrik. Minta diberi
tips hemat listrik dan apakah, nah ini contoh lebih ininya, apakah mematikan dispenser saat malam hari dan menyalakannya lagi di pagi hari itu akan membantu menghemat listrik, ya, menghemat penggunaan listrik. Nah, siapa yang mau jawab dulu? Bu Anggreni. Nah, Saya bantu silakan. jawab ya. Mhm. Selamat siang Bu Ana. Mhm. Untuk tips hemat listrik, sebenarnya tips hemat listrik itu bijak-bijak kita saja dalam Ya. menggunakan listrik. Betul. Ya, kebijakan kita dalam menggunakan listrik, apa yang tidak digunakan itu yang Mhm. harus kita cabut. Misal nih stop colokan chargean. Kadang kan Oh kita iya, chargean lupa tuh selalu ya. kita cantolin gitu, Nempel atau aja di stop kontak ya. nempel, atau ada juga yang kadang kita itu suka apa ya namanya, colokan listrik ini di Bertumpuk. bertumpuk. Nah, itu juga tidak Oh baik. iya, Tidak jadi bikin bisa. kombinasi sambung Ya, lagi sambungin lagi, gitu. sambungin lagi. Nah, itu juga tidak baik. Hmm, TV ketika sudah tidak digunakan bisa dimatikan. matikan. Oke. Bijak-bijak kita dalam menggunakan listrik. Sebetulnya ada tips untuk ngecek nih gimana sih cara saya menghemat listrik. Hmm, Kalau untuk yang mekanik itu bisa dicek hari ini pemakaian saya berapa setiap hari, itu bisa juga dicek dengan melihat angka stand meternya. Misalnya hari ini angka stand meternya sekian. Saya coba hemat listrik dengan seperti tadi, misalnya malam hari saya matikan dispensernya, pagi hari saya nyalakan. Ya. Apakah betul berpengaruh dengan pemakaian listriknya atau tidak, itu juga bisa dicek. Oke. Nah, kalau apakah mematikan dispenser di malam hari dan menyalakannya kembali di pagi hari itu bisa menghemat listrik, saya tidak bisa jawab secara gamblang Iya, ya Pak ya, teknis karena kan juga itu sih itu ya. tergantung Betul. pemakaian Ya, dari masing-masing tergantung. pelanggan, karena tagihan listrik itu sesuai dengan pemakaian pelanggan. Karena Ya. kan kalau dispenser itu malam hari kita matikan, pagi hari kita nyalakan, otomatis kan air akan melakukan pemanasan kembali. Iya. Apalagi kita pakai air panasnya lagi gitu, itu pasti membutuhkan listrik lagi. Iya, betul. Nah, kalau kita misalnya colokan terus, otomatis kan dia akan standar konstan di situ aja Konstan di pemakaiannya. situ, Sudah ya, ada betul. air yang dipanasi. Panas. Biasanya sistem dispenser kan gitu ya Pak ya. Betul. Ada berapa liter atau berapa mili air yang sudah dipanasi di dalam Ya. satu tabung itu. Ketika Betul. colokan itu kita matikan, otomatis air itu akan menjadi dingin. Dingin lagi. Ketika pagi hari kita colokan lagi, otomatis air akan mulai memanasi lagi sesuai dengan Iya. kapasitas dari masing-masing dispenser itu. Iya. Jadi kalau mau hemat atau tidak, itu bagaimana kebijakan kita dalam Iya. menggunakan listrik di rumah masing-masing. Ya mirip kompor lah ya gitu ya. Kalau Ya, dari betul. air dingin kan memanaskan, ya berarti gas yang digunakan juga lebih lama juga Ya, gitu ya, kurang ya. lebih begitu Ya. analoginya. Begitu. Kemudian ada inilah ini barangkali kalau berkaitan dengan ini ya, tips hemat listrik. Kemudian kalau kemarin tuh musim mudik nih misalnya, atau walaupun sudah lewat ya, tapi ketika rumah ditinggalkan dalam jangka waktu berhari-hari, cukup waktu lama, mungkin seminggu atau mungkin sebulan, sebaiknya apa mungkin yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Sebenarnya kadang itu banyak ini ya, komplain terkait tagihan listriknya melonjak. Nah. Misalnya pada saat PPKM ini, kenapa tagihan listrik saya melonjak? Iya. Pelanggan itu kadang tidak aware atau nggak melihat gitu ya Pak. Memang pemakaian alat elektroniknya sama, hanya itu tidak ada penambahan alat elektronik. Tapi durasi pemakaiannya, durasi pemakaiannya yang berbeda. Misalnya dulu ketika bekerja, otomatis siang hari tidak ada yang menggunakan listrik. Nah, ketika PPKM ada yang menggunakan listrik, atau misalnya nih sekarang kemarin kan kita bulan puasa. Nah, tiba-tiba bulan depan tagihan listriknya kok melonjak, kok naik. Itulah yang tidak diantisipasi oleh pelanggan kita. Berpikirnya kan alat elektroniknya masih sama, tetap saja TV segitu, kulkas segitu, ini segitu. Tapi lupa, ternyata waktu sahur jam 3 pagi biasanya nggak nonton TV. Itu sekarang kan nonton TV. Biasanya AC nggak nyala, ternyata nyala, atau kipas angin nggak nyala. Biasanya kulkas nggak dibuka tutup di malam hari, ternyata dibuka tutup di malam hari. Biasanya nggak masak, lampu nggak nyala gitu. Hal-hal yang seperti itulah durasi pemakaiannya yang tidak dipertimbangkan. Jadi pertimbangannya hanya alat elektroniknya sama gitu. Iya. Nah, Itu kalau punten, kalau kulkas tadi sering dibuka itu berarti dia istilahnya apa ya, makan listrik lah gitu ya, karena ketika dibuka itu si kompresor kulkas itu bekerja gitu ya. Pengaruhnya itulah kurang lebih ya gitu. Ada berbagai macam penggunaan listrik yang ini ya, yang harus kita bijaksanakan lagi dalam penggunaannya. Betul. Jadi bukan hanya berapa jumlah alat elektronik yang ada di rumah, tapi Betul, durasi waktunya. durasinya. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, bijaknya itu ketika TV-nya sudah tidak digunakan ya matikan. Matikan gitu. Atau
AC-nya sudah dingin boleh dimatikan, Ya. kipas angin tidak ada orang bisa dimatikan, Matikan. lampu gitu. Jadi bukan titik lampunya sama kok masih 10, tapi kan durasinya misalnya nih saya Iya, tinggal betul. mudik kok lama gitu ya Pak ya, Iya. saya tinggal mudik lama nggak ada orang di rumah Nah, gitu ya, tapi kok tagihan listriknya nggak berkurang, ya, lupa kalau Hmm. biasanya lampu siang nggak nyala karena ditinggal mudik, lampu nyala nyala terus, gitu. lampunya berapa watt, ada berapa titik yang nyala gitu kan. Kalau Hmm. kulkas semacam itu kan tidak mungkin dimatikan, pasti akan Iya. tetap menyala, jadi Betul. pemakaiannya akan tetap konstan seperti hari-hari biasanya aja untuk yang Hmm. listriknya. Nah, titik-titik lampunya itulah kadang yang tidak dipertimbangkan. Oh Hmm. iya, kemarin saya tinggal mudik 1 bulan tapi kan lampunya saya nyalakan semuanya misalnya. Iya, iya, Nah, itu juga berpengaruh juga. berpengaruh, Jadi betul. sebetulnya kalau PLN mengeluarkan tagihan itu sesuai dengan peruntukan pemakaian pelanggan. Ya. Kan bisa dilihat di angka stand meter yang ada Stand di rumah meternya ya. pelanggan. Makanya kenapa kita menyimpan KWH meter di masing-masing rumah? Hmm. Itu adalah alat bukti timbangan lah. Ya, Kalau betul. kita beli ke warung, beli telur sekilo kan ditimbang. ditimbang, Nah, PLN betul. nyalurin listrik ke pelanggan juga perlu alat timbang. Ya. Nah, alat timbang itulah yang disimpan di pelanggan. Hmm. Diingatkan juga ya, Ya. KWH meter MCB kabel SR itu masih milik PLN. Nah, Nah, bukan punya bukan pemilik punya rumah. pemilik Ayo. rumah. Jadi kalau pelanggan ingin memindahkan, Mm-mm. ingin merubah, itu harus seizin PLN. Jadi Ya. kami menyimpan di situ hanya untuk alat transaksi kita. Jadi Ya. kan namanya transaksi harus terhitung, harus terukur. Betul. Itu mungkin disampaikan ke pelanggan. Jadi jangan sampai ada pemindahan atau Pemindahan, pengotak-atikan ngotak-atik, KWH dirubah-rubah tanpa ya izin gitu. dari Nah, PLN. itu bisa Gitu. ada ini ya, ada sanksi hukumnya itu ya. Betul Pak, nanti Hmm. akan ada sanksinya. Ya, betul, betul. Jadi jangan pernah main-main dengan KWH meter milik PLN itu yang ada di rumah Anda. Nggak boleh diutak-atik gitu ya. Karena itu memang ada landasan hukumnya juga begitu ya. Dan tentu dari PLN juga punya aturan hukum juga begitu ya, terkait dengan mereka siapa yang ngotak-ngatik KWH meter, apalagi sampai membongkar ya. Itu nggak boleh Betul. dibongkar kan gitu Sekarang ya. itu ada juga beberapa pelanggan yang merubah daya. Mengubah Nah, daya. merubah daya, merubah peruntukannya. Biasanya dia daftar ke PLN hanya untuk daya 1300. Ya. Ketika di lokasi ternyata kurang, dia tidak proses penambahan daya, tapi merubah MCB-nya ke daya yang lebih besar di atasnya. Itu juga bisa dikenakan sanksi dari PLN. Oh, itu ya. Ya. Mengubah daya sendiri itu ya. Ya, kadang kan kita nggak aware ya Pak ya, karena Ya, kita pikir kan betul. hanya merubah MCB aja, kita beli di toko misalnya, Nah. MCB yang dari PLN mah kurang kuat misalnya, lalu dia beli ke toko, dia ganti sendiri Ganti sendiri. MCB-nya. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Nggak boleh itu juga Ya, sebetulnya. karena MCB yang dari kita itu sudah kita teras, sudah Ya. kita proses dengan sistem yang lebih aman, jadi harapannya agar tidak terjadi kebakaran, konsleting dan lain sebagainya itu. Oke, ini menyambung tentang tambah daya tadi Bu. Kalau beberapa waktu lalu sempat hadir juga ke sini perbincangan bersama PLN di masa Ramadan waktu itu ya, masih Ya. bulan puasa. Itu terkait juga dengan promo, ada promo Lebaran Ceria, promo Ramadan apa ya? Ramadan berkah. Ramadan Berkah, lupa lagi saya. Nah sekarang itu promo itu masih berlangsung terkait dengan tambah daya tuh ya? Betul, masih berlaku. Masih? Masih sampai dengan 31 Mei 2022. Oke, Lebaran Ceria ya, tambah daya itu ya? Tambah daya, tapi semuanya harus menggunakan PLN Mobile. Jadi Nah. makanya itu tadi diingatkan kepada semua pelanggan PLN, harap di-download untuk PLN Mobile-nya, Ya. bisa di App Store atau di Play Store. Lebih mudah untuk tambah daya, ada banyak promo menarik, bisa beli token, bisa bayar listrik juga melalui PLN Mobile. Nah gitu ya, @PLN ini PLN Mobile di PLN aplikasi Mobile, ya, aplikasi. bukan IG. Kalau IG-nya @PLN Bandung ya. Betul. Aplikasinya PLN Mobile. Jadi silakan langsung unduh aja. Itu bisa mulai dari bayar rekening listrik, di situ bisa sampai tadi laporan soal ini ya, gangguan juga bisa, jadwal pemutusan listrik misalnya. Jadi ada di jadwal situ. pemutusan listrik itu pasti nanti akan disampaikan melalui apa itu namanya? Notifikasi. Oh, notifikasi ya. PLN Mobile. Jadi kalau Oke. pelanggan mendaftarkan ID pelanggannya Ya, di ya. wilayah yang tercover gangguan, pasti dia akan ada notifikasi. Biasanya notifikasinya pertama kalau gangguan itu bukan gangguan terencana, permohonan maaf dan estimasi kapan akan Estimasi, ya. nyalanya dari gangguan tersebut. Oke, itu. Nah, kemudian untuk tambah daya, Oke. biaya? Kalau untuk tambah daya, untuk promonya kan sebenarnya ada 3 ya sekarang Ya, ya. Yang pertama itu untuk Ramadan Berkah itu hanya untuk rumah ibadah. Oke. Berarti untuk yang bertarif sosial dengan rumah ibadah, masjid dan lain sebagainya itu
sampai dengan daya 7.700 hanya bayar 150.000. Oh ya, Ya, dari paling biasanya berapa tuh kalau tambah daya itu ya? macam-macam. Bisa Macam-macam sampai juga ya. 5 juta, tapi dia cukup bayar 150.000. Tuh, itu ya. Ya. Terus ada dua lah. Yang kedua itu promo Lebaran Ceria. Hmm. Kalau promo Lebaran Ceria itu pelanggan harus membeli dulu produk di marketplace yang ada di PLN Mobile. Oh, oke. Senilai 100.000. Kita kan di 100.000. PLN Mobile sekarang sudah ada marketplace ya Pak ya, untuk Nah, mendukung UMKM di betul. daerah sekitar kita. Itu banyak produknya ya di situ di Banyak, mau display. terasi ada, mau Oh, kerupuk ada, pokoknya nilai yang oh harus dibeli gitu. senilai 100.000. Iya, ada, ya. Jadi Sembako bukan ada, hanya produk bukan hanya listrik aja. alat-alat listrik aja ya. Bukan. Oh, gitu. Masa Boleh. cuanki juga ada jangan-jangan. Ada kayaknya, tapi belum saya cari. Minimal 100.000 aja bisa tambah daya senilai 150.000. Oke. Jadi Dan kalau misalnya rumahnya sering ngejepret, Heeh. daya 900 nggak cukup, Ya. mau ke 2.200 biasanya kan harus 2 juta, cukup Mm-mm. bayar 150.000 tuh, dengan beli produk di produk marketplace aja. senilai 100.000, tapi harus melalui PLN Mobile juga. Ya, lewat Ya. PLN Mobile. Ya, sangat-sangat ini dong ya. Ini sangat diuntungkan lah pelanggan saya pikir ya, karena ya beli produk yang memang dibutuhkan juga Ya. gitu ya, dipakai Ya. gitu ya. Cuman lewat itu tadi PLN Mobile, lewat PLN aplikasi Mobile. marketplace di Ya. situ ya. Jadi silakan saja. Ini sampai tanggal Sampai 31 Mei, sebentar lagi berakhir. bentar berarti. lagi nih. Ya. Wah, jadi mumpung-mumpung nih sahabat sonora yang mau tambah daya ya, Ya. manfaatkan ini, belanja 100.000 aja minimal ya. Minimal 100.000 rupiah, Anda sudah bisa langsung bisa tambah daya tadi. Misalnya dari 900 berarti tambah dayanya bisa Minimal ke 2.200. 2.200. Ya, jadi mulai Wow. dari daya 2.200 sampai Hmm. dengan 11.000. Oke. Itu masih bisa kita cover. Nggak bisa ke 1.300 dulu, Bu? Nggak bisa Pak, Oh, karena nggak bisa. minimal dayanya ke 2.200. Oke. Kemudian, Sebenarnya kan daya 1.300 dengan 2.200 kan rupiah per KWH-nya sama. oh sama. Sama. Jadi mau 2.200 mau 1.300 rupiah per KWH-nya 1.467. Oh, ya udah jadi mendingan Jadi yang 2.200 sama aja aja. gitu ya. Gitu sahabat-sahabat, jadi mumpung-mumpung nih ada promo Lebaran Ceria ya, masih ya. Masih dalam suasana Lebaran juga gitu ya, sampai 31 Mei 2022. Jadi silakan Anda belanja minimal 100.000 rupiah. Anda sudah bisa tambah daya senilai hanya 150.000 rupiah ya. Iya. Gitu. Kemudian juga termasuk ini produk yang juga sekarang juga banyak diminati orang dan orang kepo gitu ya, Iya. pengen tahu kompor induksi. Nah, Oh, seperti iya. apa sih itu? Ada juga promo tambah daya dengan kompor induksi. Nyaman dengan kompor induksi ya Nah, namanya itu. ya. Itu bisa sampai dengan 31 Desember 2022. Oke. Jadi itu lebih lama range waktunya. Pelanggan cukup beli kompor induksi melalui merchant-merchant apa aja terserah. Yang penting beli kompor induksi, nanti dia akan dapat voucher. Oh, Voucher oke. untuk tambah daya yang dapat ditambah dayakan di PLN Mobile juga. Hmm. Kompor induksinya harus ada minimal atau merek apa enggak harus. Sekarang kan Oke. sudah banyak ya. Ada yang cuma 300.000, Ya. ada yang 250.000 gitu. Macam-macam, boleh beli di Tokopedia, boleh beli di Shopee, beli di manapun boleh. Iya, gitu ya. Itu lebih efisien lah ya. Ya, kalau pakai kompor induksi itu pantat pancinya nggak mungkin hitam Iya. ya. Nggak mehong-mehong lah ya gitu. Kalau pakai kompor Lebih gas itu bersih kan ya. biasanya ada Ada aja ya. keraknya Iya, ada keraknya keraknya. juga. Benar. Oh, jadi buat ibu-ibu masaknya lebih nyaman juga pakai kompor induksi lah ya. Tidak marah mehong nanti ya, bisa masak mehong, cemong-cemong. Oke, saya ke ini lagi dari 1251. Saya bacakan saja Ibu ya, langsung ya. Selamat siang, di halaman rumah saya di Ranca Eke Kencana, timur ya berarti sana ya. Itu ada pohon mangga yang ranting-rantingnya malah digunakan untuk menyangga kabel-kabel listrik. Nah, kalau saya mau tebang atau pangkas, apakah harus dari PLN yang menebangnya atau memangkasnya? Kemudian gratis atau bayar kalau untuk meminta bantuan petugas PLN pangkas pohon itu? Baik. Tapi jawabnya selepas yang break berikut ini ya, sahabat Sonora. Terima kasih untuk 1251, ini nggak ada namanya sebentar. Oke, tapi terima kasih. Nanti kita jawab. Ada apa Bu? Kenapa Bu kaget saya Bu? Untung saya bukan orang yang latah. Aduh, bahaya itu kalau latah saya. Kedinginan Bu. Oke, kami segera kembali ya. Sayang berikut ini. Itu harus dicek juga. Bandung ya, @pln Bandung, dan sekarang kita masih live IG juga di sana.
Jadi silakan mana yang memudahkan saja buat Anda interaksi ya. Saya ke tadi yang tertunda, yang di Rancai ke Kencana tuh ada pohon mangga, malah pohon mangga ini pakai penyangga kabel listrik gitu. Oke, kira-kira terus ini sepertinya khawatir lah, ada kekhawatiran gitu ya. Ini takutnya ini terus minta ditebang atau gimana. Nah, sebaiknya gimana, Bu Anggreni, barangkali silakan. Mungkin bisa dibantu dari Bu Bu Anggi. Anggi, ya silakan Bu Anggi. Oke, baik. Untuk yang tadi kabel di pohon mangga, Mm-mm. pertama mungkin harus dipastikan dulu apakah betul itu kabel PLN, Nah, kabel listrik, atau misalnya kebanyakan sih kabel telepon ya Pak ya, bisa oh jadi, iya atau ya, misalnya iya benar itu TV kabel apa kabel, dulu ya itu ya, ya. benar ya. Nah, itu dia pertama harus dipastikan. Mm-mm. Cuman misalnya pun memang ternyata kabel listrik, sebaiknya dari pihak pelanggan menghubungi PLN. Nah, untuk misalnya nanti disurvei terlebih dahulu. Ya Kalau betul. misalnya memang ternyata memang kabel PLN, biasanya dibantu untuk pemangkasan. Hmm. Nah, dan tadi ada pertanyaannya, gratis tidak gitu. Nah, bayar nggak Untuk gitu ya. biaya sih gratis, insya Allah. Oke, gitu. Dan pastikan ada mangganya atau tidak. Itu yang penting. Ini kan bawa apa enggak naik. Alasannya, oh ini mau menebang, ambil mangga padahalnya. Sekalian ya Pak. Modus atau ampun. Oke, begitu ya. Jadi silakan. Dan itu cek dulu kabelnya kabel apa dulu, karena memang jaringan kabel yang di depan rumah itu bisa kabel telepon ya, bisa kabel apa, TV jaringan kabel. TV kabel juga gitu ya, macam-macam tuh ya. Oke, itu kemudian juga mudah-mudahan cukup jelas. Dan ini yang kalau laporan yang seperti ini bisa lewat aplikasi PLN Mobile juga bisa. Bisa sih Pak. Bisa juga ya sampaikan laporan ini ya. Disampaikan, nanti paling tetap Ada follow petugas- up-nya juga yang petugas yang ke lapangan untuk Ya. survei apakah Ya. betul itu sesuai kabel wilayah mana yang itu ya, masuk, gitu Pak. ya. Iya, betul Pak. Oke. Kalau misalnya Bandung Selatan berarti ini kan wilayah secara khusus, ada wilayah khusus nggak yang menjadi wilayah tugasnya lah gitu misalnya. Bandung Selatan itu daerahnya Luas ya? luas sih Pak. Mhm. Dayeuhkolot masuknya, Iya terus betul. Ya, kalau dan Muhammad sekitarnya Muhammad Toha, Siap, Rik. Buah Batu sebagian, terus Asia Buah Batu. Afrika juga. Oh, oke. Baik. Itu ya. Jadi kalau sudah ke Rancaikek ya berarti masuk ke wilayah PLN mana itu? Rancaikek ya berarti. Rancaikek ada, PLN Rancaikek Ada ya. P3 Majalaya. Oh, masuk. Oh, Majalaya masuknya ya Majalaya gitu ya. masuknya. Oh, iya, oke. Nah, itu. Kemudian next lagi saya sambung lagi dari Imam Dago. Saya mau tanya dulu, bertahun-tahun di halaman rumah dipasangi tiang listrik. Nah, setelah saya gede, jadi dulu masih kecil udah dipasangi tiang listrik. Kemudian setelah gede mau dibangun tiang harus dipindah karena mau bangun rumah, begitulah kurang lebih ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ketika mau dipindah di lahan yang sama, masih di areanya gitu ya maksudnya, tapi harus bayar. Sementara ketika mau masang tiang tuh, dulu nggak bayar katanya, nggak bayar ke ini, maksudnya nggak bayar ke siapa maksudnya, Surabaya ke ke PLN. ke PLN gitu ya. Nah, silakan Bu Anggreni ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak siapa tadi? Pak Imam. Imam. Iya. Pak Imam. Betul, untuk pemindahan Mhm. jaringan listrik Mhm. itu memang kita dikenakan biaya. Oke. Karena kita melihat mana yang lebih dulu, bangunan itu atau tiang itu sudah sesuai dengan Oh. peraturan ketenaga listrikan. Jadi Oke. kalau misalnya memang tiang itu sudah dari dulunya berdiri di situ, Mhm. dan ketika akan diganti atau dipindahkan konstruksinya, maka biaya akan dibebankan kepada pelanggan. Seperti Mhm. itu. Mhm. Itu berbeda lagi dengan kalau untuk sutet dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya memang Pak Imam mau memindahkan jaringan listrik atau tiang listrik tersebut, bisa menghubungi PLN setempat, nanti akan disurvei dan dirinci anggaran biayanya berapa, LT-nya berapa. Yeah. Bayarnya pasti online. Jadi kalau misalnya petugasnya meminta uangnya dititipkan ke petugas, itu tidak diperkenankan. Jadi meskipun ada biaya, kita semuanya pembayarannya secara online. Nanti Pak Imam akan dapat nomor registrasi untuk pembayarannya. Ketika setelah melakukan pembayaran, nanti akan dilakukan proses pembongkaran atau pemindahan tiangnya, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tiang dulu atau rumah dulu gitu ya. Jadi yang dibangun sebetulnya di situ untuk lebih yang dulu ya. pemindahan konstruksi itu bukan hanya tiang saja yang bayar. Kalau KWH meter akan digeser, misalnya seperti tadi yang di depan Iya, ya, betul.
pelanggan akan mendirikan bangunan, Hmm. merenovasi, ada Hmm. jaringan listrik atau kabel SR yang melintang di rumahnya, ketika dia akan meninggikan misalnya atap rumahnya, nah sebaiknya itu juga menghubungi PLN untuk memindahkan SR-nya atau Ya, JVR oh iya betul. atau KWH meternya tadinya di depan, karena mau dimajuin ke depan lagi rumahnya, sehingga KWH meternya ada di dalam dan ingin dipindahkan ke depan lagi, Keluar ya, itu betul. pun harus menghubungi PLN untuk melakukan pemindahannya. Ya, betul. Pemindahan itu juga pasti ada biayanya, tapi akan lebih aman ketika dipindahkannya oleh PLN Ya. daripada meminta tolong tukang untuk melakukan Nah, pemindahannya, karena itu. ditakutkan adanya kesalahan dalam pemasangan Ya, ya. betul. Jadi nanti takutnya akan ada kebakaran Iya, atau hal itu, yang lain betul. yang tidak kita inginkan gitu. Jadi lebih mudah daftar ke PLN, bisa lewat PLN Mobile juga. Di pengaduan nanti adukan saja apa yang ingin diadukan, nanti akan ada petugas survei yang melakukan survei. Nah, kalau untuk berapa biayanya itu tergantung material-material dan apa saja yang akan diganti ketika melakukan Iya, pemindahan betul. konstruksi tersebut. Itu mungkin Ya, itu relatif ya jumlahnya ya, berarti terkait dengan materialnya apa saja dan segala macam. Jadi ya apalagi sekali lagi untuk memindahkan KWH meter, sekali lagi ya mendingan serahkan pada ahlinya dan yang punya begitu ya. Yang punya kan PLN ya itu ya, KWH meter. Jadi silakan aja, jangan sampai jadi ya maaf tukang misalnya, karena yang pasti itu butuh keahlian, butuh pengetahuan yang memang kalau jaringan listrik ya nggak main-main lah gitu ya. Memang PLN ahlinya lah gitu ya. Jadi silakan saja hubungi PLN. Begitu Pak Imam ya, mudah-mudahan cukup jelas juga. Kemudian kalau tadi bayar atau tidak, terutama relatif, mudah-mudahan sudah menjawab ya semua ya. Oke, Bu, berkaitan juga dengan tadi ya, informasi yang penting juga masyarakat ketahui di Instagram @plnbandung juga ada informasi berkaitan dengan edukasi buat masyarakat penggunaan listrik dan segala macamnya gitu ya. Ada juga ya di IG ya, ada di IG konten-kontennya ya. Jadi Oke. untuk termasuk media sosial lainnya. media sosial lain PLN itu sekarang sudah mulai banyak ya. Oke. Ada Twitter @pln_123, Ya. Facebook PLN123, bisa langsung ke website pln.go.id. Ya. Di PLN Mobile pun banyak sekali berita-berita tentang PLN. Ya, betul. Nah, kalau pelanggan ingin menghubungi PLN 24 jam, Ya. 7 hari dalam seminggu, Ya. itu bisa melalui call center PLN 123 atau 123. untuk sekarang yang lebih mudah lewat PLN Mobile. Kalau call center kan pakai biaya telepon. Ya, pulsa Kadang nanti ya. takutnya belum beres ngomongnya sudah terputus Putus, koneksinya. betul. Nah, bisa juga menghubungi PLN melalui PLN Mobile. Kita sekarang betul-betul concern menghadapi keluhan atau pengaduan yang melalui PLN Mobile. PLN Mobile ya. Jadi sebetulnya banyak benefit juga kalau mendownload, mengunduh aplikasi PLN Mobile ya. Tadi ya bisa belanja, apalagi sekarang masih promo Lebaran Ceria untuk tambah daya ya. Gitu. Silakan saja itu manfaatkan promo, tinggal belanja aja Rp100.000 minimal ya, minimal 100.000. Dan itu tidak terbatas berapapun, tapi yang jelas minimal Rp100.000 belanja di marketplace PLN Mobile, Anda sudah bisa ajukan untuk penambahan daya listrik di rumah. Gitu. Dan biayanya itu Rp150.000 saja ya. Iya, Rp150.000. Yang biasanya bisa sampai jutaan rupiah itu ya. Jadi silakan mumpung daripada nanti ngejepret wayanya, aduh malas itu ya, belum lagi soal kerjaan, apalagi tugas anak ya, sekarang masih ada sebagian juga ini school from home gitu ya. Mungkin ini juga kalau pelanggan itu mungkin kadang takutnya kan daya saya 900, takutnya kalau ditambah dayakan ke 2.200 itu pemakaiannya akan melonjak gitu ya, karena rupiah per KWH-nya berbeda. Sebetulnya daya 900 dengan 2.200 itu rupiah per KWH-nya tidak terlalu berbeda. Selisihnya hanya sekitar Rp100, jadi dari 1.300 menjadi 1.400 gitu. Jadi kalau misalnya memang kebutuhan dayanya lebih besar, bisa ditambah dayakan melalui PLN Mobile maupun sedang diskon, atau misalnya dari 2.200 mau tambah daya ke 5.500 pun juga bisa, sampai dengan daya 11.000 itu. Dan juga di PLN Mobile bisa kita ngecek tagihan listrik. Kadang kan pelanggan ketika kita tagih listriknya ya nggak tahu, udah belum dikasih tahu oleh PLN, karena sekarang PLN sudah tidak mengeluarkan lagi pemberitahuan tentang tagihan rekening listrik. Berbeda dengan tahun-tahun beberapa puluh tahun sebelumnya ya Pak ya. Biasanya kan dikasih dulu invoice ini tagihan bulan ini, nanti ketika jatuh tempo ditagih. Nah sekarang PLN sudah tidak mengeluarkan invoice. Paperless ya sekarang juga ya gitu karena ya. kan harapan
harapannya, anggapannya sekarang kan semuanya sudah mulai online. Ya. Sebetulnya ngecek listrik nggak melalui PLN Mobile pun bisa lewat Ya, betul. Shopee, lewat Betul. GoPay. Jadi Ya. harapan kita pelanggan lebih bijak lagi ketika tanggal 1 coba dicek dulu Nah. untuk mempertimbangkan, oh tagihan saya sekian, jadi sebelum tanggal 20 sudah dipersiapkan Sudah dananya untuk melakukan pembayaran tagihan rekening listrik. Betul. Jadi nggak ada alasan, nggak diberitahu atau tidak ada alasan saya nggak sempat bayar di mana gitu ya. Itu Jadi, sekarang sudah langsung dalam genggaman ya, semuanya ya, harapannya gitu ya. ketika tanggal 1 pelanggan sudah ngecek itu, ketika mereka kaget nih misalnya tagihan kok melonjak, mau komplain itu kan ada banyak jangka waktu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi tidak menunggu lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Oke, jadi tanggal 1 itu sebenarnya sudah bisa dicek ya tagihan Bisa. listrik kita berapa Nah, untuk gitu ya. nanti pengaduan tagihan rekening listrik pun bisa melalui PLN Mobile juga. Nah, jadi bisa sampaikan di situ, nanti tinggal ikuti ya petunjuk berikutnya seperti apa lah gitu ya. Oke, ini kita di sesi terakhir. Sebentar saya cek dulu, barangkali ada lagi yang masuk di sama satu WhatsApp. Mudah-mudahan sudah terjawab semua dan barangkali ada yang setengah menyimak juga. Oh, lewat streaming sonorabandung.com. Tadi dari Pak David yang dalam perjalanan dari Garut menuju Bandung relatif lancar, tidak ada unjuk rasa atau demo. Oh ya, berkaitan dengan hari ini May Day ya di Gedung Sate, saya juga barusan saja dapat kabar sahabat sonora sekitar Gedung Sate cukup padat ya, sudah ada mulai terlihat unjuk rasa kelompok massa, jadi sebaiknya hindari saja. Oke, yang terakhir nih Bu Anggraini, barangkali ada mau sampaikan dulu, barangkali di sesi terakhir ini silakan. Mungkin yang terakhir yang dari kita dari PLN mengingatkan atau menghimbau kepada pelanggan kita untuk download PLN Mobile, itu aja. Oke. Jadi semuanya mudah dalam satu genggaman melalui PLN Mobile. Yes, betul ya. Ada banyak benefit yang bisa dapat. Bu Anggi, silahkan Bu Anggi. Jadi yang tadi apa ya? Memperhatikan potensi-potensi bahaya listrik, tetap waspada ya. waspada. Jadi tetap jaga jarak aman. Segala hal yang berkaitan dengan listrik. Apabila melihat ada sesuatu yang kelihatannya tidak sesuai sama, seharusnya sebaiknya lapor PLN. Lapor aja. Lapornya tetap lewat PLN Mobile. PLN Mobile. Pokoknya dari sekarang udah langsung download aja, unduh ya PLN Mobile. Jadi Anda mau cek tagihan listrik, kemudian sampai laporan soal listrik, berkaitan juga komplain soal rekening, misalnya rekening listriknya, ya silakan bisa pergunakan lewat PLN Mobile. Terima kasih Bu Anggi, Bu Anggraini, Ibu juga hatur nuhun ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada sesuatu lagi yang mengagetkan kita bersama ya. Ada yang jatuh. Tapi terima kasih juga untuk Anda sahabat sonora yang sudah menyimak di 93,3 FM Sonora Bandung dan juga termasuk lewat streaming sonorabandung.com ya. Sampai ketemu lagi nanti di perbincangan berikutnya, mudah-mudahan ya ada informasi yang penting diketahui untuk masyarakat tentu terkait dengan listrik ya. Saya Hakim sign up dan selepas ini kita bergabung ke Sonora FM Jakarta. Selamat siang, makin sukses buat Anda.